Gue bakal jelasin pentingnya kita untuk bernalar, belajar, dan berduit. Kurang 5 ya, tapi ya sudah. Nah, kita rombak ulang dulu nih semuanya. Lu semua yang nonton video ini tahu nggak beda antara bernalar dan berpikir? Nah, ini gue jelasin. Berpikir adalah istilah yang lebih luas yang mencakup berbagai proses mental. Ini bisa mencakup apa saja mulai dari sekedar merenung, membayangkan, mengingat, hingga memecahkan masalah. Dan semua itu masuk dalam proses berpikir. Nah, proses berpikir bisa terjadi secara sadar maupun tidak sadar. Ini poin kunci juga. Bisa dibilang berpikir adalah aktivitas mental yang terjadi setiap saat tanpa harus selalu berhubungan dengan logika atau aturan tertentu. Ciri-cirinya, pertama dia bersifat umum dan luas, terus dia mencakup segala hal, mulai dari ide acak, ingatan, atau refleksi pribadi. Terus selanjutnya dia juga tidak selalu sistematis karena proses berpikir bisa spontan dan tidak terstruktur loh teman-teman. Contohnya berfantasi, jangan salah, berfantasi itu adalah bagian dari berpikir. Apapun bentuk fantasinya dan apa yang lu fantasikan. Terus juga berpikir cenderung bersifat subjektif. Berpikir ini bisa sangat dipengaruhi oleh emosi, pengalaman pribadi, atau asumsi yang tidak selalu berdasarkan logika. Nah, contoh berpikir ya misalnya kayak gue lagi mikir masa depan gue, atau gue membayangkan liburan impian gue. Nah, itu salah satu contoh berpikir. Sedangkan bernalar ini berbeda teman-teman. Bernalar adalah salah satu bentuk berpikir yang lebih spesifik, di mana kita menggunakan logika dan aturan tertentu untuk menarik kesimpulan atau memecahkan masalah. Bernalar adalah proses berpikir yang lebih sistematis di mana ada aturan yang dipakai seperti logika deduktif atau induktif. Spesifik umum, umum spesifik. Dan ini juga bisa lu pakai dalam menentukan pola komunikasi yang paling tepat untuk lu. Jadi ya, pertanyaannya video gue sifatnya deduktif-induktif kah atau induktif-deduktif kah? Dan semuanya itu dilakukan untuk mencapai kesimpulan yang rasional. Bernalar seringkali didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat diuji, tidak melibatkan perasaan atau asumsi pribadi. Dan tujuannya adalah untuk mencapai kesimpulan yang bisa diuji fakta kebenarannya. Ini biasanya digunakan dalam pemecahan masalah, pengambilan keputusan, atau pembuktian suatu teori. Nah, contoh bernalar ini kayak gimana? Contoh bernalar adalah kalau semua manusia pasti mati dan gue manusia, berarti gue juga pasti akan mati. Jika suhu udara turun, kemungkinan besar akan hujan karena suhu rendah membuat uap air mengembun. Nah, itu contoh paling sederhana dari bernalar itu sendiri. Jadi simpelnya yang mau gue kasih tahu ke teman-teman adalah berpikir merupakan aktivitas mental yang umum dan bisa terjadi tanpa struktur tertentu.